Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Aprilia dengan NIM 220222064 dari Regular 2. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, teladan kita di dalam kehidupan ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi dengan tema peran kepemimpinan dalam pengelolaan BUMDes untuk meningkatkan perekonomian Desa Botolimpangan, Kecamatan Senja Barat, Kabupaten Senja. Baik, untuk yang pertama, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Adalah salah satu inovasi strategis dalam pembangunan pedesaan yang berfungsi untuk mengelola potensi desa demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan. Pembentukan BUMDes ini bertujuan untuk menciptakan sumber pendapatan baru bagi desa, memberikan pelayanan publik yang lebih baik, serta membuka peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dijelaskan sebagai lembaga ekonomi desa yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal. Dengan pengelolaan yang profesional dan transparan, BUMDes memiliki fungsi utama sebagai motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan usaha di berbagai sektor, seperti perdagangan, jasa, agribisnis, hingga pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, BUMDes bertugas untuk meningkatkan pendapatan asli desa atau PADES, membuka lapangan kerja, serta mendukung terciptanya kemandirian ekonomi masyarakat. Fungsi dan tugas ini menuntut pengelolaan yang profesional, baik dari segi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengendalian kegiatan usaha. Kemudian sejarah pembentukan BUMDes Desa Botolimpangan. BUMDes Desa Botolimpangan resmi dibentuk pada tahun 2017 sebagai hasil dari program pemerintah yang mendorong setiap desa memiliki lembaga ekonomi mandiri. Pembentukan BUMDes ini dilakukan melalui proses panjang dimulai dari identifikasi potensi desa, penyusunan regulasi, hingga pembentukan struktur organisasi. Musyawarah desa menjadi fondasi utama dalam pembentukan BUMDes yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga untuk menyepakati jenis usaha yang akan dikelola. Pada awal pembentukannya, BUMDes Desa Botolimpangan mendapatkan penyertaan modal awal dari dana desa selama 3 tahun berturut-turut, yaitu pada periode 2017 sampai 2019. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan beberapa unit usaha seperti perdagangan perlengkapan jenazah dan jasa pelayanan keuangan briling. Namun, sejak 2021, BUMDes tidak lagi menerima penyertaan modal, sehingga keberlanjutan usaha bergantung pada pengelolaan internal yang baik. Kemudian, komposisi dan keanggotaan BUMDes. Struktur organisasi BUMDes Desa Botolimpangan terdiri dari beberapa elemen kunci, yaitu yang pertama, komisaris. Kepala desa bertindak sebagai komisaris yang bertugas memberikan arahan strategis dan melakukan evaluasi terhadap pengurus BUMDes. Kemudian yang kedua, direktur bertanggung jawab atas operasional harian BUMDes, termasuk dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan usaha. Kemudian yang ketiga, bendahara mengelola keuangan BUMDes termasuk pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan, dan pengelolaan anggaran. Kemudian yang terakhir, anggota, para pengelola unit usaha yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional sesuai bidang usaha masing-masing. Selanjutnya saya akan
menjelaskan mengenai perencanaan atau planning. Rencana strategis BUMDes Desa Botolimpangan dalam mengembangkan potensi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen strategis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara, BUMDes Desa Botolimpangan telah menyusun rencana strategis untuk mengembangkan potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus utama dalam perencanaan ini adalah sektor perdagangan dan pelayanan publik. Salah satu rencana konkret adalah menjalin kerjasama dengan layanan keuangan seperti Briling yang bertujuan untuk memberikan kemudahan akses jasa keuangan bagi masyarakat. Selain itu, BUMDes juga akan mengembangkan usaha perdagangan perlengkapan jenazah yang dianggap sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Rencana kedepannya yaitu khususnya pada tahun 2025 adalah mengembangkan pengelolaan hasil bumi sebagai sektor unggulan. Namun, rencana ini terkendala oleh keterbatasan modal yang belum ada sejak 2021. Oleh karena itu, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada penyertaan modal baru dan dukungan pemerintah desa. Kemudian yang kedua, organisasi atau organisasi. BUMDes dalam mengorganisir sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses pengorganisasian, BUMDes Desa Botolimpangan memprioritaskan pemberdayaan sumber daya manusia atau SDM yang memiliki kompetensi dan potensi untuk mengelola usaha desa. Fokus awal adalah membina tenaga kerja yang ada agar mampu menjalankan peran mereka secara optimal. Sebagai contoh, pengelola sebelumnya mencoba membuka usaha fotokopi, namun usaha tersebut gagal karena infrastruktur listrik di desa belum memadai. Pengalaman ini menjadi pelajaran penting untuk memilih jenis usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Kini organisasi BUMDes lebih berhati-hati dalam menentukan jenis usaha yang akan dikembangkan agar selaras dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan atau tracking. Langkah-langkah konkret yang diambil BUMDes dalam melaksanakan program-programnya, yakni pelaksanaan program BUMDes dilakukan melalui beberapa langkah, yakni yang pertama, BUMDes secara rutin mengadakan pembinaan kepada anggotanya dengan melibatkan pemerintah desa. Pembinaan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota dalam mengelola usaha. Yang kedua, BUMDes mengutamakan komunikasi yang baik antara pengurus melalui pertemuan bulanan, di mana evaluasi dan perencanaan dilakukan bersama. Selain itu, BUMDes juga mendorong anggotanya untuk menciptakan inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jika terdapat ide yang berpotensi, maka ide tersebut akan didiskusikan lebih lanjut untuk dievaluasi kelayakannya. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam BUMDes tidak hanya bersifat direktif, tetapi juga partisipatif. Selanjutnya yang keempat, pengendalian atau controlling. BUMDes dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penggunaan dana. Pengendalian program dilakukan secara ketat untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Berdasarkan wawancara, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan laporan unit usaha, evaluasi berkala, dan peninjauan laporan keuangan oleh bendahara. Evaluasi ini dilaksanakan setiap 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun sekali. Sebagai pemimpin, Direktur BUMDes bertanggung jawab penuh terhadap
transparansi keuangan, dan laporan perkembangan BUMDes. Meskipun keuangan desa bukan kewenangan BUMDes, pengawasan internal dilakukan secara rutin untuk memastikan pengelolaan dana berjalan dengan baik dan tidak terjadi penyimpangan. Kemudian yang kelima, pengarahan atau directing. Metode yang digunakan oleh BUMDes untuk mengarahkan anggota dalam mencapai tujuan organisasi. Metode pengarahan yang digunakan oleh pimpinan BUMDes melibatkan evaluasi dan komunikasi yang intensif. Dalam wawancara, Direktur BUMDes menjelaskan bahwa pertemuan bulanan menjadi sarana untuk mengevaluasi dan memberikan arahan kepada anggota. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan dan mempertahankan kelebihan dalam pengelolaan usaha. Selain itu, pada bagian keuangan, Direktur memastikan pencatatan keuangan dilakukan dengan rapi dan transparan. Pada sektor usaha, perkembangan dan kendala yang dihadapi terus dipantau untuk memastikan tujuan organisasi tercapai. Diagram penjualan juga digunakan untuk menganalisis tren dan menentukan langkah perbaikan jika diperlukan. Kemudian yang keenam, pelaporan atau reporting. BUMDes dalam menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan kepada masyarakat. Pelaporan kegiatan dan keuangan dilakukan setiap tahun. Laporan disusun secara tertulis dan dikoordinasikan dengan pemerintah desa untuk menentukan waktu penyampaian kepada masyarakat. Biasanya laporan ini disampaikan pada bulan Januari hingga Maret untuk melaporkan kegiatan tahun sebelumnya. Setelah laporan disampaikan, rapat evaluasi akan diadakan untuk meninjau kinerja pengurus dan menentukan apakah perlu dilakukan revitalisasi atau penggantian pengurus. Keputusan tersebut berada di tangan komisaris BUMDes, yaitu kepala desa yang akan memutuskan bersama masyarakat. Kemudian yang terakhir, penganggaran atau budgeting. Proses yang dilakukan BUMDes dalam menyusun anggaran dan alokasi dana untuk berbagai program. Proses penyusunan anggaran dimulai dengan mengadakan rapat kerja untuk menyusun program dan business plan. Rencana kerja ini kemudian dirapatkan dan disampaikan dalam laporan evaluasi akhir tahun. Dalam rapat, program kerja dan kebutuhan dana dirancang secara rinci untuk memastikan alokasi anggaran dapat mendukung pelaksanaan program. Rencana anggaran ini juga diajukan kepada pemerintah desa untuk menentukan apakah dana yang diperlukan dapat dialokasikan. Dengan perencanaan anggaran yang matang, BUMDes dapat memastikan bahwa program kerja yang telah dirancang dapat berjalan sesuai harapan. Nah, dari materi tadi, saya dapat menarik kesimpulan bahwa berdasarkan wawancara oleh Ibu Rahmayanti selaku Direktur BUMDes Desa Botolimpangan menunjukkan kepemimpinan yang berorientasi pada pengelolaan potensi lokal secara terencana dan strategis. Proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, pengarahan, pelaporan, dan penganggaran dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat. Kepemimpinan yang inklusif, transparansi dalam pengelolaan dana, serta inovasi program menjadi kunci keberhasilan BUMDes dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi desa. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan modal dan infrastruktur menjadi hambatan yang perlu diatasi melalui dukungan eksternal dan penguatan internal organisasi. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya berharap materi ini memberikan manfaat dan menjadi inspirasi untuk langkah depan. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian. Semoga kita semua selalu diberi kemudahan dan keberhasilan dalam setiap langkah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.